Kita harus mendahulukan mana sih Ustaz ketika kita sudah memiliki pasangan itu bagi syahwatnya dulu nih. Syahwatnya ini harus mendahulukan orang tuanya dia atau suaminya Ustaz? Suami. Setelah wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki ini satu-satunya penentu semua keputusan dalam hidupnya. Oh. Ayahnya pun menjadi nomor 2. Suami itu menjadi nomor 1 dalam Islam dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau misalnya ayahnya si istri ini mengatakan, nak datang ke saya, tapi suaminya mengatakan jangan keluar dari rumah, dia tidak boleh keluar. Berdosa saat kalau melanggar tuh. Ya. Oh. Kecuali perintah suami bermaksiat kepada Allah, baru nggak boleh dipatuhi. Kembali kepada hadits Nabi SAW, la ta'ata illa bil ma'ruf. Fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Gak boleh orang mentaati seorang makhluk ya yang memang diperintahkan kita untuk patuh, kayak istri pada suami, anak pada orang tua, bawahan sama atasan yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Oh, Masya Allah. Berarti ini tidak bolehnya perintahnya hanya kepada kemaksiatan aja Ustaz ya? Iya. Ustaz, jadi gini Ustaz, kalau misalkan bagi Iwan ya Ustaz, dahulukan mana Ustaz? Memberi nafkah kepada istrinya atau bakti kepada orang tuanya dalam hal nafkah Ustaz? Tidak bisa dibentrokin seperti itu. Kalau seorang laki-laki telah menikah dengan wanita, dia wajib memberikan nafkah. Nafkah itu 5 hal kan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi semampu dia. Ini suami yang bijak duduk sama istrinya. Apa kira-kira kebutuhan rumah nih? Minyak goreng, sabun cuci, apalah segala macam, listrik, semua yang diperlukan, misal 5 juta rupiah. Oke, sekarang berarti dia sudah tahu dia harus mencari 5 juta rupiah untuk keluarganya. Nah, itu yang dia harus prioritaskan. Lebih misalnya dia punya pendapatan 7 juta. Ya 2 juta terserah dia boleh bantu ke orang tuanya, boleh bantu ke kerabatnya. Gitu. Tanpa diskusi dengan istri Ustaz. Enggak. Bebas ya Ustaz sebenarnya. Tidak ada dalam Islam harus melibatkan istri berdiskusi dalam bersedekah. Tapi dalam hal manajemen keuangan rumah tangga ya, anak pribadi anak nggak bisa nih ngurus keuangan, anak serahin semua ke istri itu salah nggak Ustaz? Ya gitu. Sebenarnya kita tidak mengatakan salah, tapi yang lebih ideal adalah tidak seperti itu. Oh gitu. Harusnya antum. Oke. Jadi banyak ikhwah kita dia salah paham. Misal dia punya gaji 5 juta atau 7 juta, semuanya diserahkan kepada betul Ustaz. kelola lah. Sehingga di saat-saat dia butuh, misalnya dia mau beli, kebutuhan dia pribadi lah. Mungkin kalau masih pakai nomor prabayar, dia harus bayar bulanan gitu. Atau dia harus beli kebutuhan dia pribadi, mungkin pakaian dalam. Masa harus minta sama istri? Oh kebalik jadinya. Gimana wibawa dia? Oh oke. Ya, harusnya dia mengatur, ini loh kebutuhan rumah setelah kita rincikan sekian ya. Oke, ambil silakan. Selebihnya kita kelola. Gitu. Itu yang ideal. Tapi kalau kita lebihin buat jajan istri gimana Ustaz? Ini buat jajan nih, pakai terserah buat apa aja, kita halalin. Salah. Boleh saja. Saat di beberapa kasus kan kita lihat nih Ustaz, mungkin nggak semua laki-laki itu mampu Ustaz. Maksudnya dalam hal ekonomi itu nggak semuanya bagus lah. Mungkin ada nafkah-nafkah yang kurang diberikan kepada istrinya Ustaz. Nah terus sehingga istrinya itu mau bilang juga nggak enak nih, nafkahnya kurang. Nah, terus akhirnya si istri ini mencuri diam-diam uang suami Ustaz. Ada yang kayak gitu? Ada, itu salah satu pertanyaan di kajian Ustaz Ali juga ada yang kayak gitu tuh. Dia mencuri uangnya suaminya karena nafkahnya kurang. Karena suaminya pelit atau apa nih? Ada 2 faktor nih sebenarnya. Suaminya pelit atau memang gak mampu untuk memberikan lebih. Nah hukumnya gimana Ustaz? Ngambil uang suami Ustaz? Sulit mempertemukan antara suami tidak mampu dengan istri mencuri uangnya. Berarti suaminya mampu kalau gitu. Apa yang dicuri Ustaz kalau gak mampu? Iya benar. Itu poin dulu. Jadi beda kasusnya. Kalau ada suami yang tidak mampu, istrinya harus bersabar. Sesuai ya, suka duka bersama. Sekarang suami hanya bisa membeli 1 bungkus nasi uduk, ya udah makan berdua. Artinya suami tidak mampu, ya istrinya sesuaikan. Bersabar ya Ustaz. Ya, makanya tolok ukur mencari pasangan salah satunya adalah harus sepadan. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa minkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Maksudnya jangan ada ikhwah kita gaji dia misalnya 3 juta rupiah,
Dia nikah sama seorang wanita yang kosmetikanya saya 5 juta. Biaya kukunya 5 Mungkin juta. buat dia tantangan kali Ustaz. Wah nikah yang kosmetiknya 5 juta ah. Nah, itu berarti dia bukan tantangan, dia akhirnya mengambil resiko. Oh oke. Karena si wanita ini terbiasa pakai kosmetika tertentu, Heeh. atau mungkin uang jajan yang biasa orang tuanya kasih karena dia orang mampu 5 juta rupiah. Si ikhwah laki-laki ini bekerja keras pun cuma 3 juta. Dia sulit nanti adaptasinya. Nggak ketemu tuh Ustaz. Tidak bisa ketemu, pasti akan sulit, kecuali dalam satu keadaan mungkin si wanita ini mengatakan, sudah saya punya kemampuan, tidak usah berikan nafkah kepada saya cuma ingin sebagai status istri. Oke, tapi itu jarang. Jarang banget. Gitu. Jadi perlu dilihat dulu tadi kasusnya itu. Kalau si suami tidak mampu, ya si istri harus adaptasi. Dan untuk memudahkan istri adaptasi tadi, menikah dengan orang yang sepadan. Nah, itu, Lebih mudah jadinya Ustaz ya. ya. Nah, itu satu sisi. Tapi kalau kasusnya adalah suami mampu cuma bakhil, pelit. Ya. Nah, ini pernah terjadi. Keluhan Hindun radhiyallahu anha. Ini sebenarnya orang dulu di awal-awal Islam benci Islam, tapi setelah pembebasan kota Makkah masuk Islam, istrinya Abu Sufyan. Setelah Muslim dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang pelit. Gitu. Bahasanya itu. Jadi orangnya bakhil, orangnya pelit. Perhitungan sekali, dia tidak mau tahu kondisi saya sama anak-anak saya. Maksudnya seperti keadaannya kalau mau masuk rumah, makanan sudah harus ada, semua sudah harus ada, tapi dia nggak memberikan nafkah. Maka pertanyaan Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil uangnya? Kondisinya Abu Sufyan mampu, tapi bakhil. Perhatikan, ini poin penting ya. Sekali lagi, mampu, tapi dia pelit. Dia tidak memberikan nafkah dasar yang merupakan bisa membuat roda kehidupan berjalan. Dia tidak mau tahu istrinya makan dari mana, minum dari mana, dia nggak mau tahu gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, ambillah dari hartanya yang diambillah hartanya secara ma'ruf. Maksudnya harus betul-betul detail sesuai dengan kebutuhan kamu. Lebih nggak boleh, ini zalim. Garis bawahi Ustaz. Boleh, cuman sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan. Kebutuhan itu harus dibatasi ya. Betul Ustaz. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Nah. Semampu suami. Makanan, porsi dia. Misalnya dia makan 1 piring dengan sedikit lauk, itu udah harus jadi tolak ukur. Jadi nggak boleh dia bilang, oh tapi kan kebutuhan saya 5 piring. Karena saya mau kasih Dibuat-buat kebutuhannya Ustaz ya. ke saudara saya, kasih ke keluarga saya, itu nggak ada urusan, itu Di luar ekstra. itu kalau dalam ibadah sudah sunnahnya saja. Ya, sama juga dengan minuman. Bukan berarti dia harus beli semua kulkas di yang nggak mampu misalnya. Atau pakaian, ini rak lemari sudah mau rubuh nih. Banyak pakaian. Terus bilangnya nggak punya baju lagi. Iya. Udah padahal udah Ini kena promo ini. Nah terus ambil uang suami diam-diam, ini nggak boleh. Terus tempat tinggal, paksain harus suami beli rumah, suami nggak mampu kan, bisa kos-kosan, ya udah kos-kosan aja, kan gitu. Transportasi, dia mau pergi kemana, suaminya baru mampu berikan ongkos angkot misalnya, sudah itu ya, itulah transportasinya. Jangan paksakan harus punya mobil, punya motor sementara belum mampu. Nah ini yang dimaksudkan tadi. Sesuai kebutuhan.